Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sehat? Kami doakan agar sehat selalu dan kita semua diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini kita akan bahas cara mengatasi anak rewel di malam hari. Kenali bentuk gangguan yang mungkin dialami anak mama agar mama tahu cara mengatasinya. Mendengar tangisan tanpa henti di malam hari kadang membuat mama dan papa jadi panik. Terlebih jika ini menjadi pengalaman pertama. Bisa saja kamu merasa bingung harus melakukan apa. Setelah mengetahui penyebab anak menangis di tengah malam, maka kamu bisa memberikan perawatan yang tepat. 1. Berapa lama anak menangis di malam hari? Dengan menggunakan metode yang tepat untuk menangani tangis, mama dapat membawa perubahan dalam bentuk perilaku anak dalam waktu yang singkat. Jangan menunggu anak menangis histeris, segera beri pelukan sedini mungkin agar anak bisa merasakan kenyamanan. Namun, tugas ini semakin sulit dengan bertambahnya usia anak mama. Jika anak rewel di malam hari terjadi berulang, perlu ada pengamatan mengenai kegiatan anak seharian sebelum ia tidur. Anak-anak berusia 1 tahun atau lebih cenderung untuk pergi tidur, bahkan ketika mereka mengantuk dan kelelahan. Mereka bisa menangis berjam-jam memprotes perubahan yang terjadi dalam jadwal mereka. Jika mama tidak mengambil langkah-langkah perbaikan ketika anak mama masih balita, tangisan dapat bertahan hingga usia 3 atau 4 tahun. Dulu ya ma, di usia 1-2 tahun, anak mungkin belum pandai bicara dan menyampaikan apa yang tengah dirasakannya. Ini mungkin membuatmu frustasi, tapi percayalah, ini akan segera berlalu dan nanti sekecil akan beranjak besar. 2. Cara mengatasi anak rewel di tengah malam karena ada masalah pada emosional dan mental anak. Hindari membawa anak-anak kecil ke lingkungan yang ramai atau berkelahi dengan keras di sekitar mereka, terutama menjelang akhir hari. Juga hindari membawa anak-anak dekat televisi, terutama ketika pertunjukan dengan suara bising diputar di dekat si kecil. Bahkan jika ia tidak dapat melihatnya, seringkali anak masih dapat mendengarnya. Anak-anak menyerap lingkungan mereka dan datang pada malam hari. Stimulasi berlebihan pada anak di siang hari dapat memberi mereka mimpi yang buruk yang menyebabkan mereka gelisah atau terbangun di malam hari. Dalam kasus di mana hal ini tidak dapat dihindari, orang tua dapat memeluk anak yang sedang gelisah dan menggosok dahi dengan lembut di antara kedua alis untuk membantu menenangkan masalah emosional. Sebagian umat muslim mungkin bisa melantunkan salawat Nabi di dekat ke telinga anak dengan suara berbisik untuk memberi ketenangan. Bagian lainnya mungkin juga ada doa atau kalimat menenangkan yang bisa diucapkan oleh mama agar memberi ketenangan pada si kecil. Penelitian dilakukan oleh peneliti dari Universitas Michigan Children's Hospital terhadap 50 orang bayi yang dilahirkan pada usia kehamilan 33 minggu. Mereka diperdengarkan rekaman suara mama mereka masing-masing dimainkan secara berulang. Ternyata, cara sederhana ini cukup efektif meredakan kegelisahan dan memberikan bayi ketenangan. Ini tetap berlaku bagi anak mama meski mereka tidak bayi lagi. 3. Cara mengatasi anak rewel di tengah malam karena masalah pada gangguan fisik. Ketika seorang anak mulai menangis histeris di malam hari, periksa penyebab umum pada kondisi kesehatan fisiknya terlebih dahulu. Bantu anak untuk mengatur gaya hidup dan rutinitas yang teratur. Pastikan anak memiliki cukup waktu untuk beraktivitas di siang hari sehingga mereka siap untuk tidur di malam hari. Begitu seorang anak memiliki gaya hidup dan rutinitasnya sendiri, pengasuh harus menyadari dan menghormatinya, apakah itu orang tua atau pengasuh anak. Ini juga membantu untuk memahami karakter individu seorang anak. Pastikan makan malam yang diberikan adalah jumlah yang tepat untuk anak. Selain itu, mama juga perlu memastikan tidak memberi makan terlalu dekat dengan waktu tidur. Biasakan untuk sikat gigi sebelum tidur agar anak dalam kondisi bersih dan kesehatan mulutnya bisa selalu terjaga. Periksa lingkungan ruang tidur anak, misalnya pastikan ruangan, tempat tidur, dan spray bersih dari serangga atau kutu busuk atau pengaruh buruk lainnya, termasuk deterjen keras yang digunakan untuk mencuci pakaian. Jika tidak ada penyebab yang cocok, periksa kembali kondisi kesehatan anak. Mungkin ada kondisi lain yang membuatnya tidak nyaman. Cek suhu tubuh, periksa kesehatan mulut dan giginya. Selain itu, periksa juga kemaluannya. Cari tahu apakah ada penyebab lain yang membuat anak merasa tidak nyaman dan samar untuk diketahui secara dini. Semoga bermanfaat.